Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, kita masih membahas eksplorasi 6.8 dari buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka Belajar, halaman 164. Oke, soal nomor 2. Sumbu simetri adalah garis yang melalui titik puncak. Nah, untuk setiap grafik fungsi yang ada, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi sekali lagi soal pada eksplorasi 6.8 ini berkaitan dengan 10 fungsi kuadrat di buku paket halaman 150 ya. Oke, kemudian inti dari soal nomor 2 ini adalah kita belajar tentang sumbu simetri. Nah, oke ya, pertanyaan yang A, tentukan sumbu simetrinya. Oke, langsung aja ya. Jadi grafik fungsi kuadrat yang A, ini adalah titik puncaknya. Ya, sumbu simetri itu merupakan garis lurus yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua daerah yang sama luasnya, kiri dan kanan. Maka selalu melalui titik puncak. Nah, ini adalah sumbu simetrinya ya. Kita geser dulu ke fungsi kuadrat yang B ya. Ini adalah titik puncaknya, maka ini adalah sumbu simetrinya. Dan seterusnya ya. Jadi fungsi kuadrat yang C ini adalah titik puncaknya, maka ini adalah sumbu simetrinya. Fungsi kuadrat yang D ini adalah titik puncaknya, maka ini adalah sumbu simetrinya ya. Fungsi kuadrat yang E ya, ini adalah titik puncaknya, maka ini adalah sumbu simetrinya ya. Oke, sekarang kita akan tentukan persamaan dari masing-masing sumbu simetri yang sudah kita buat ya. Jadi untuk grafik fungsi yang A, persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan 0. Ya kan? Kemudian untuk fungsi kuadrat yang B, persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan 1. Ya. Ini kan koordinatnya 1,0. Nah, ini X-nya 1. Kemudian kalau ini titik puncaknya adalah 0,0, maka XP-nya sama dengan 0. Nah, untuk fungsi kuadrat yang C, ya Dek ya, di sini persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan minus setengah. Nah, jadi ini min setengah ya. Min setengah, koma sekian. Ya, kebetulan ini tidak bisa kita baca ya, nanti mungkin kita hitung saja. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang D, ya, persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan 1 ya. Ini koordinat titik puncaknya 1, negatif 12. Lalu untuk fungsi kuadrat yang E ya, persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan setengah. Titik puncaknya di koordinat min setengah, sekian ya. Oh, ini keliru, berarti bukan XP sama dengan setengah, berarti XP-nya sama dengan negatif setengah. Kita lanjutkan dulu ke grafik berikutnya ya. Oke, sekarang grafik fungsi kuadrat yang F ya. Ini titik puncaknya. Berarti ini adalah sumbu simetrinya ya. Langsung aja, ini XP sama dengan 1. Titik puncaknya ada di koordinat 1,0. Kemudian fungsi kuadrat yang sebelahnya. Nah, di sini XP sama dengan 2 ya. Koordinat titik puncaknya 2,0. Untuk fungsi kuadrat yang H, ini adalah sumbu simetrinya. XP sama dengan negatif 1 ya. Koordinat titik puncaknya min 1,0. Kemudian ini adalah sumbu simetrinya ya. Koordinat titik puncaknya di sini berapa? Min 3, sebentar, kebalik ya. Min 2, min 3. Nah, ini. Jadi X-nya min 2, Y-nya min 3. Sehingga XP-nya sama dengan min 2. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang J ya, ini adalah sumbu simetrinya. Nah, untuk koordinat titik puncaknya 0,1, sehingga persamaan sumbu simetrinya XP sama dengan 1. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi intinya sumbu simetri itu pasti melalui titik puncak. Nah, oke, pertanyaan yang A selesai. Sekarang pertanyaan yang B. Tentukan kaitan nilai P, Q, R pada nomor 1
dengan sumbu simetri. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini lebih enak kalau kita cek kembali gambarnya, ya. Oke, berarti di sini kan R-nya sama dengan 0, ya, berpotongan di satu titik pada sumbu X. Bentuk bakunya kan Y sama dengan A kali dalam kurung X min R kuadrat, ya kan? Lah, R-nya ini jelas sama dengan 0, maka XP sama dengan R sama dengan 0. Nah, sementara untuk fungsi kuadrat yang B, di sini bentuk bakunya kan Y sama dengan berpotongan di dua titik, ya. Jadi pada sumbu X ini berpotongan di dua titik, maka bentuk bakunya adalah Y sama dengan A kali X min P kali X min Q, ya kan? Dimana di sini P-nya min 1, sementara Q-nya sama dengan 3, ya. Nah, secara grafis persamaan sumbu simetrinya kan XP sama dengan 1. Atau bisa juga kita hitung bahwa XP itu akan sama dengan P ditambah Q dibagi 2. Ya kan? P-nya min 1, kemudian Q-nya 3 dibagi 2. Nah, ini kan sama dengan 2/2, ya kan? 2/2 itu sama dengan 1. Nah, ini cocok, ya. Oke, ini adalah fungsi yang A, ini fungsi yang B, ini fungsi yang C, ya. Ini sama bentuk bakunya, Y sama dengan A, X min P, X min Q. Sehingga nanti XP sama dengan P plus Q per 2, ya. Jadi P-nya itu min 2, sementara Q-nya sama dengan 1. Min 2 ditambah 1 per 2 sama dengan min setengah, ya. Sama ya, Dek, ya. Selanjutnya, oh ini sama, ya. Jadi ini fungsi kuadrat yang D, Y sama dengan A kali X min P kali X min Q. Maka XP itu akan sama dengan P plus Q per 2. Jadi pokoknya kalau berpotongan dengan sumbu X di dua titik seperti ini, ya, Dek, ya, maka persamaan garis sumbu simetrinya itu adalah P plus Q per 2, ya. Jadi min 1 ditambah 3 per 2. 2/2 sama dengan 1, ya, cocok, ya. Selanjutnya untuk fungsi kuadrat yang E. Nah, ini sama juga ini. Y sama dengan A kali X min P kali X min Q. Ini sengaja saya tuliskan bentuk bakunya, ya. Lalu XP sama dengan P plus Q per 2. Ini boleh dihafalkan. Di sini P-nya sama dengan min 2, Q-nya sama dengan 1. Langsung masuk rumus, ya. Min 2 ditambah 1 per 2 sama dengan min setengah. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang ke fungsi kuadrat yang F. Untuk fungsi kuadrat yang F ini berpotongan di satu titik saja, ya kan? Dengan sumbu X berpotongan di satu titik saja, sehingga bentuk bakunya adalah Y sama dengan A kali X min R kuadrat, ya, dimana R-nya sama dengan 1, sehingga nanti XP sama dengan R, ya, yaitu sama dengan 1. Ini juga sama, ya. Jadi untuk fungsi kuadrat yang G, bentuk bakunya adalah Y sama dengan A kali X min R kuadrat. Maka XP sama dengan R sama dengan 2. Nah, ini kan R-nya sama dengan 2, ya kan? Sekarang fungsi kuadrat yang H. Bentuk bakunya Y sama dengan A kali X min R kuadrat, ya. Maka nanti XP pasti sama dengan R sama dengan negatif 1. Nah, untuk fungsi kuadrat yang I dan J ini kan tidak memiliki bentuk baku karena tidak memiliki akar, ya kan? Maka nanti untuk menentukan persamaan garis sumbu simetrinya, ya, selain secara grafis seperti ini, kita bisa menggunakan rumus. Nah, ini nanti nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Atau langsung aja kita bahas sekarang, ya. Jadi XP itu rumusnya adalah min B per 2A. Ini kalau kita mengacu ke koefisien dari fungsi kuadrat. Kan fungsi kuadrat itu bentuk umumnya kan Y sama dengan AX kuadrat, ya kan, plus BX plus C. Nah, tinggal dicek di sini B-nya berapa, A-nya berapa, kita bisa menghitung berapa, atau kita bisa menentukan bagaimana persamaan garis sumbu simetrinya, ya.
Oke ya, kita coba aja. Di sini kan B-nya min 12. Berarti negatif 12 dibagi 2 kali A-nya itu negatif 3. Nah, seperti ini. 12 dibagi min 6 sama dengan min 2. Nah, ini fungsi kuadrat yang I ya, sekalian aja. Fungsi kuadrat yang J sama ya, berarti XP sama dengan min B per 2A. B-nya ini 0 ya kan, B-nya 0. Kemudian dibagi dengan 2 kali 2. 0 dibagi bilangan berapapun ya sama dengan 0. Ya. Sebentar. Oh, ini keliru ya. XP-nya bukan 1 ini. Nah, wong di sini titik puncaknya di 0,1, maka XP-nya ya sama dengan 0 kan begitu. Ya. Nah, seperti ini yang betul. Oke, paham ya? Baik, sekarang kita kembali ke pertanyaan semula. Ya, berarti pertanyaan yang B ini bisa kita tuliskan di sini ya. Jawabannya jadi ketika bentuk baku dari sebuah fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan A kali X min P kemudian kali X min Q, maka persamaan sumbu simetrinya adalah XP sama dengan P plus Q per 2. Nah, ini boleh dihafalkan. Ya, jadi P plus Q per 2. Kemudian ketika persamaan fungsi kuadratnya itu bisa dinyatakan sebagai Y sama dengan A kali X min R kuadrat, ini berarti hanya memiliki satu titik potong ya dengan sumbu X, maka persamaan garis sumbu simetrinya adalah XP sama dengan R. Nah, seperti ini ya, ini keterkaitan antara P, Q, dan R ya dengan persamaan garis sumbu simetri. Jelas ya? Selanjutnya untuk pertanyaan yang C ya, tadi sudah kita kerjakan untuk fungsi kuadrat yang H dan I ya. Jadi min B per 2A ini menunjukkan persamaan garis sumbu simetri. Ya, persamaan garis sumbu simetri. Coba kita sebentar. Coba kita hitung lagi ya. Nah, ini kita hitung lagi dengan menggunakan rumus sekarang. Jadi XP itu sama dengan min B per 2A. Saya tulis di sini ya, min B per 2A. Di sini B-nya 0 ya kan? Berarti min 0 dibagi 2 kali 1. 2 kali min 1 ya kan? Depannya X kuadrat ini kan min 1. Nah, 0 kali bilangan 0 dibagi bilangan berapapun ya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang B, XP sama dengan, langsung kita masukkan angkanya aja ya. Jadi minus 2 dibagi 2 kali A-nya 1. Ya kan? Ini kan A-nya 1, B-nya min 2. Ini akan sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Sekarang fungsi kuadrat yang C ya, caranya sama, min B per 2A, B-nya min 1. Ini depannya X, ini kan min 1. Berarti minus ketemu min 1 dibagi 2 kali min 1. Nah, ini akan sama dengan 1 per min 2 atau sama dengan min setengah. Nah, ini ya. Sekarang fungsi kuadrat yang D, XP sama dengan min B per 2A. Berarti minus 6 per 2 kali 3. Berarti 6 per 6 sama dengan 1 ya. Cocok ya. Sekarang fungsi kuadrat yang E, XP sama dengan B-nya min 2. Berarti minus 2 per 2 kali negatif 2. 4 per negatif 4 sama dengan negatif 1. Sebentar. Ini kok salah ya. Min B per 2A. Min B per 2A. Minus ketemu minus 2 sudah betul ya kan, min B per 2A, 2 kali min 2. Oh, ini jadi minus ketemu minus 2 ini bukan 4 ya kan, tetapi 2. Nah, ini 2 per minus 4 ya sama dengan min setengah ya Dek ya. Kita lanjutkan lagi dengan fungsi kuadrat yang F, XP sama dengan min B per 2A. Langsung aja, ini berarti min 4 per 2 kali 2. 4 per 4 sama dengan 1 ya.
Sekarang fungsi kuadrat yang G, XP sama dengan min B per 2A ya, berarti minus 4 per 2 kali minus 1. Berarti 4 per min 2 sama dengan min 2. Sebentar. Ini plus atau minus? Oh, ini positif, ya kan? Makanya kita keliru di sini. Oke, ini tinggal dihapus seperti ini. Nah, maka kita dapatkan min 4 per min 2, ya kan? Min 4 per min 2 sama dengan 2. Ya, cocok ya. Sekarang fungsi kuadrat yang H, XP sama dengan, coba supaya nggak salah lagi ya. Nah, ini plus ya, B-nya plus 4, berarti minus 4 per 2 kali 2. Min 4 per 4 sama dengan min 1. Nah, ini cocok ya. Untuk fungsi kuadrat yang I tadi sudah kita kerjakan. Ya kan? XP-nya min 2, yang I, yang F, yang J ya, XP-nya di sini sama dengan 0. Oke, kita kembali ke pertanyaan semula. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai min B per 2A ini merupakan atau menunjukkan persamaan garis sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat ya. Oke, pertanyaan yang C ini beres. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang D. Tuliskan 2 cara untuk menentukan sumbu simetri sebuah fungsi kuadrat. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang D ya, cara yang pertama untuk menentukan sumbu simetri adalah dengan mengamati grafik. Ya kan, ini yang paling gampang. Dengan mengamati grafik fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus, ya kan? Dengan menggunakan rumus. Ya, dengan menggunakan rumus persamaan garis sumbu simetri. Ya, yang jelas persamaan garis sumbu simetri itu rumusnya adalah XP sama dengan min B per 2A. Nah, ini penting ini ya. XP sama dengan min B per 2A. Kita selalu bisa mencari persamaan garis sumbu simetri sebuah fungsi kuadrat dengan rumus ini. Ya. Jadi ini berlaku secara umum. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, jangan sungkan ya Dek ya untuk tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal nomor 3.